Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya Indonesia dengan ribuan suku dan budayanya bisa tetap nyatu? Apa ya kode rahasianya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar resep harmoni di tengah lautan perbedaan kita ini. Yuk, kita mulai. Coba deh, lihat angka ini. 1340. Ini bukan cuma angka statistik biasa loh. Ini adalah jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Menurut data BPS. Gila kan? Angka sebesar ini nunjukin betapa kaya dan kompleksnya kita. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja Indonesia ini sebuah supermarket budaya yang super besar. Di setiap lorongnya ada etalase yang beda-beda, dari Sabang sampai Merauke. Semuanya lengkap, punya warna, rasa, dan tradisi yang unik. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Dengan ribuan bahan baku di supermarket kita ini, gimana caranya kita meracik semuanya jadi hidangan yang lezat, bukan malah jadi masakan yang bikin sakit perut? Inilah yang akan kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sebenarnya dari mana sih datangnya semua keragaman ini? Apa yang bikin supermarket kita ini begitu penuh dengan produk budaya yang beda-beda? Jadi ada dua faktor utamanya nih. Pertama, letak geografis kita. Karena kita negara kepulauan, zaman dulu itu tiap pulau jadi kayak laboratorium budaya sendiri-sendiri, terisolasi, dan akhirnya menciptakan keunikannya masing-masing. Kedua, ya lingkungan. Jelas banget kan, cara hidup orang di pesisir pantai pasti beda banget sama mereka yang tinggal di pegunungan. Dan ini ada contoh yang menarik banget. Kamu pernah perhatiin nggak, kenapa orang-orang di daerah pesisir itu kalau ngomong cenderung lebih kenceng suaranya? Ternyata itu bukan karena mereka lagi marah loh, tapi karena secara turun-temurun, suara mereka itu harus bersaing sama kencengnya suara ombak. Tuh kan, lingkungan itu benar-benar ngebentuk cara kita komunikasi, ngebentuk budaya kita. Nah, interaksi sosial di tengah keragaman ini bisa kita ibaratkan kayak bumbu dapur. Ada bumbu manis yang bikin semuanya jadi harmonis dan enak, tapi ada juga penyakit sosial yang bisa merusak rasanya. Yuk, kita lihat dua-duanya, kita mulai dari yang manis-manis dulu. Oke, kita mulai dengan bumbu-bumbu manisnya. Inilah resep-resep sosial yang bikin keragaman kita ini jadi sebuah kekuatan. Yang pertama namanya alkulturasi. Ini adalah percampuran budaya di mana identitas aslinya itu nggak hilang. Analogi paling pasnya, es campur. Kamu bayangin aja, dalam satu mangkok ada cincau, alpukat, nangka, semuanya nyampur jadi satu rasa yang nikmat, tapi kita masih bisa ngenalin dan ngerasain masing-masing bahan itu kan? Lalu yang kedua, ada lawannya, yaitu asimilasi. Nah, kalau di sini, berbagai budaya itu melebur jadi sesuatu yang benar-benar baru. Kalau tadi kita ngomongin es campur, sekarang bayangin kita bikin jus. Semua buah di blender sampai halus, identitas aslinya hilang, dan yang tercipta adalah satu rasa baru yang unik. Terakhir dari bumbu manis, ada akomodasi. Gampangnya, ini tuh usaha untuk meredakan konflik. Contohnya, pas dua kelompok nelayan berantem soal wilayah tangkapan ikan, mereka nggak langsung adu jotos, tapi mereka duduk bareng di balai desa buat cari jalan tengah. Nah, ini bumbu penting buat mendinginkan suasana yang panas. Oke, setelah bahas yang manis-manis, sekarang kita perlu kenal sama penyakitnya. Ini adalah gejala sosial yang harus kita waspadai banget, karena bisa jadi racun buat kerukunan kita. Ada 4 yang utama nih yang harus kita perhatikan. Pertama, prasangka, yaitu ngejudge orang sebelum kita kenal beneran. Kedua, stereotip, ngasih cap atau label ke satu kelompok tertentu, misalnya, suku A itu pelit. Ketiga, etnosentrisme, ngerasa budaya kita sendiri paling hebat dan ngeremehin budaya lain. Dan yang terakhir, primordialisme, loyalitas yang berlebihan sama kelompok sendiri sampai-sampai nolak orang dari luar. Nah, supaya lebih kebayang gimana bumbu manis dan penyakit ini bekerja di dunia nyata, kita pakai sebuah analogi yang kuat banget deh. Coba bayangin masyarakat kita ini kayak sebuah perahu nelayan yang lagi ada di tengah laut. Di perahu ini, setiap orang punya peran yang super penting. Ada kapten yang pegang kemudi, ada awak kapal yang tugasnya nebar jaring buat nangkap ikan. Ada juga yang di bagian mesin yang mastiin perahu ini terus jalan maju. Semua punya tugas yang vital biar perahunya sukses. Sekarang, coba bayangin, si kapten, penebar jaring, sama ahli mesin ini ternyata dari suku yang beda-beda. Terus, penyakit etnosentrisme tadi muncul. Mereka nggak mau kerja sama, masing-masing ngerasa pokoknya suku saya yang paling jago melaut. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama perahu itu? Jawabannya udah pasti, bencana. Perahunya bakal terombang-ambing gak jelas, jaringnya kusut, dan yang paling penting, mereka semua pulang dengan tangan kosong.
nggak ada ikan, nggak ada kesejahteraan. Ini nunjukin satu hal yang jelas banget, tanpa kerjasama, semua rugi. Titik. Dan di zaman sekarang, perahu kita ini menghadapi badai jenis baru, lautan digital. Di sini ada ancaman yang namanya echo chamber atau ruang gemah. Jadi, algoritma media sosial itu sengaja ngasih kita konten yang kita suka, yang kita setujui. Akibatnya, kita jadi makin terkurung di gelembung kita sendiri, dan jadi makin curiga sama orang di luar gelembung itu. Bahaya kan? Ini adalah pengingat penting banget buat kita semua di era digital. Di tengah banjir informasi, biasain buat jeda sebentar. Mikir dulu sebelum reaksi. Jangan sampai jempol kita lebih cepat dari otak pas ngelihat perbedaan di internet. Oke, kita udah sampai di penghujung perjalanan kita nih. Yuk, kita rangkum beberapa poin penting yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini. Poin pertama dan yang paling utama. Masyarakat multikultural itu bukan beban. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah kekayaan terbesar kita. Supermarket kita yang penuh warna-warni ini adalah sebuah anugerah. Dan tugas kita itu bukan buat menyeragamkan semua orang. Itu nggak cuma mustahil, tapi juga bakal ngebosenin banget. Tugas kita adalah memastikan setiap perbedaan ini bisa berjalan beriringan dengan damai, bisa saling melengkapi satu sama lain. Sebagai penutup, coba deh ingat analogi ini. Jadilah seperti pelangi. Pelangi itu indah justru karena warnanya beda-beda, tapi mereka semua ada di satu langit yang sama. Jangan jadi spidol hitam yang pengennya cuma nyoret dan menghapus warna-warna lainnya. Terima kasih sudah menyimak.